semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Hamidah Suryani, mahasiswi PIAUD IAIN Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 2420076. Di video kali ini di video kali ini saya akan membahas satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai bagaimana cara mengajar yang efektif. Silakan teman-teman bisa menyimak video yang saya buat ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Cara mengajar yang efektif. Baik teman-teman, sebagai guru sebaiknya kita harus tahu cara mengajar yang baik kepada murid-murid kita. Ketika di dalam kelas, seorang guru mengambil kendali atas kegiatan yang akan dilakukan saat belajar dengan murid-muridnya nanti. Jika respon murid ternyata merasa senang belajar bersama guru yang bersangkutan, bisa dipastikan guru tersebut menggunakan metode belajar mengajar yang baik dan tidak monoton. Tetapi sebagian guru masih ada loh yang mengajar dengan menggunakan metode lama. Metode yang seolah-olah hanya guru saja yang boleh aktif, sementara murid-muridnya hanya mendengarkan. Sekarang ini anak-anak dituntut untuk lebih aktif, sehingga cara mengajar guru juga harus berubah menjadi lebih maksimal. Banyak sekali cara-cara mengajar supaya siswa lebih aktif daripada guru. Apa saja caranya? Mari kita simak. 5 hal yang harus dihindari supaya kita dapat mengajar secara efektif. Yang pertama yaitu jangan hanya berdiri seperti patung. Kedua, tidak dapat memanfaatkan teknologi. Ketiga, tidak bisa menjadi pusat perhatian. Keempat, monoton. Dan kelima, tidak sabaran. Lalu bagaimana cara kita supaya kita dapat lebih efektif dalam mengajar? Cara yang pertama yaitu kita harus lebih aktif. Maksudnya kita tidak boleh berdiri seperti patung. Sebagai seorang guru sebaiknya kita harus bergerak ketika sedang mengajar. Tidak hanya berdiri di depan kelas saja atau hanya duduk di meja guru. Lakukan teknik mobile teaching dengan cara guru mencoba untuk mengajar secara lebih dekat dengan muridnya, atau berkeliling untuk mengetahui situasi kelas dan murid-muridnya ketika sedang belajar. Cara yang kedua yaitu buat mereka merespon perhatian. Guru bisa saja melakukan diskusi atau debat argumen supaya mereka mau mengeluarkan pendapatnya. Memang tidak mudah murid kita akan bisa berpendapat dengan baik. Beberapa ada yang terkendala masalah komunikasi. Namun, apapun respon mereka, pancing terus mereka untuk berpendapat dan hargai setiap pendapat yang mereka lontarkan. Cara yang ketiga yaitu memaksimalkan teknologi. Sekarang sudah serba canggih, metode mengajar juga harus disesuaikan dong dengan teknologi. Supaya belajar mengajar semakin mudah, kita dapat memanfaatkan komputer, laptop, tablet, atau mungkin telepon genggam kita. Jadi, menjadi seorang guru juga harus bisa memaksimalkan teknologi yang ada. Yang keempat adalah interaktif. Jadi, cobalah untuk menggunakan metode belajar yang interaktif dengan murid-murid kita nanti. Seorang guru memang menguasai materi pelajaran yang akan diberikan kepada anak muridnya. Namun, perkembangan anak juga harus kita pikirkan ya. Dan hal yang terakhir yaitu seorang guru harus lebih sabar dan harus memberikan duet kepada murid. Jadi sebagai guru kita juga harus lebih sabar untuk menghadapi berbagai person anak murid kita nanti. Baik sadar dalam memahami pembelajaran maupun sabar dalam menolong mereka untuk terus bersemangat belajar. Respon anak murid kita akan berbeda-beda terhadap pelajaran. Sekalipun berbagai strategi yang unik sudah kita coba atau kita lakukan, tapi kita harus tetap
terus-menerus mencari supaya suasana belajar lebih seru.